Di satu hari di sebuah kelas, seorang profesor mengangkat gelas yang berisi air putih. Lalu dia berkata kepada para muridnya, "Berapa berat gelas yang berisi air ini?" Jawaban para murid beragam, dari 50 ml hingga ke 150 ml. Tetapi bukan itu jawaban yang ingin didengar oleh profesor. Lalu profesor bertanya kembali, "Apa yang akan terjadi jika kita mengangkat gelas ini selama semenit?" Para murid menjawab, "Tidak akan terjadi apa-apa." Benar, lalu bagaimana jika kita mengangkat gelas ini selama berjam-jam atau selama seharian penuh? Lanjut profesor. Salah satu muridnya menjawab, "Tangan kita akan pegal, otot kita akan tegang dan kram, atau mungkin tangan kita akan cedera." Tepat. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal tersebut terjadi? Profesor kembali bertanya. "Turunkan gelasnya." Itulah jawaban para murid. Profesor menganggukkan kepala sambil tersenyum. Moral yang dapat kita petik dari penggalan kisah singkat tersebut adalah bahwa beban atau berat yang ada di dalam gelas tersebut akan tetap sama, tetapi akan menjadi semakin berat jika kita mengangkatnya lebih lama. Hal yang sama dengan stres dan kekhawatiran yang ada di dalam pikiran kita. Jika kita memikirkannya dalam waktu yang singkat, mungkin tidak akan terjadi sesuatu yang akan membahayakan kita. Namun jika kita memikirkannya dalam jangka waktu yang jauh lebih lama, maka stres dan kekhawatiran yang ada di dalam pikiran kita pada akhirnya akan melukai dan membahayakan diri kita sendiri. Memang penting bagi kita untuk memikirkan segala persoalan dan permasalahan dalam kehidupan. Namun kita sebaiknya tidak menyimpan stres terlalu lama. Karena bayangkan jika kita seharian penuh hanya memikirkan tentang kekhawatiran dan stres yang timbul sebagai akibat dari persoalan dalam kehidupan kita, maka dapat dipastikan kita menjalani hari dengan tidak produktif. Karena otak kita hanya tertuju pada persoalan tersebut dan kita tidak mampu untuk melakukan kegiatan dengan semestinya. Oleh karena itu, kita harus menerapkan manajemen stres. Berikut ini ada 10 saran yang dapat kau terapkan dalam melakukan proses manajemen stres. Yang pertama, cari orang yang dapat kau ajak berbicara dan berbagi tentang segala permasalahan yang membuatmu stres. Bisa saja itu orang tuamu, saudara kandungmu, sahabatmu di kantor, atau pasanganmu. Yang terpenting adalah kau harus memastikan bahwa kau nyaman untuk membicarakan segala sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Cari orang yang dapat membuatmu menjadi dirimu sendiri ketika kau membicarakan permasalahan tersebut tanpa harus menutupi sedikit pun, tanpa kau harus berpura-pura ketika menyampaikan sesuatu. Dengan mampu mencurahkan segala yang mengganjal pikiranmu, kita akan terasa lebih lega dan memperingan stres yang ada di pikiran kita. Yang kedua, ubah sikapmu. Tahukah kau bahwa hampir 90% populasi di dunia ini mengalami stres? Hal ini menunjukkan bahwa stres tidak bisa lepas dari hidup kita, tetapi kita dapat mengendalikannya. Karena segala sesuatu, termasuk kejadian dan peristiwa yang terjadi, hanya mengambil porsi 10% dari kehidupan kita. Sedangkan sisa porsi 90% lainnya adalah tentang bagaimana kita menanggapi atau bereaksi tentang peristiwa dan kejadian tersebut. Maka dengan mengubah cara kita menanggapi setiap kabar dan setiap kejadian yang terjadi, kita akan mampu untuk mengurangi tingkat stres dalam hidup kita. Yang ketiga, mencoba untuk lebih realistis. Kita tahu setiap orang menginginkan untuk meraih mimpi setinggi mungkin. Namun kita harus tetap berhati-hati dalam menentukan target hidup.
kita tetap harus melihat dan mengukur kemampuan kita. Dengan demikian, kita dapat membuat target yang terukur dan realistis. Kemudian secara bertahap kita menaikkan tingkatan target kita dengan mencoba menyeimbangkan kemampuan dan ekspektasi. Kita mampu mengurangi stres. Yang keempat, kita harus mampu untuk mengatur dan memegang kendali atas kehidupan kita sendiri. Karena jika kita hidup dengan tidak teratur dan tidak mempunyai rencana yang bagus, hal tersebut akan menuntun kita kepada frustasi. Dan bahkan bukan tidak mungkin hal tersebut akan menyebabkan krisis dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, atur segala rencana dan aktivitasmu. Buat jadwal yang terperinci dan buatlah skala prioritas atas segala aktivitasmu. Dengan demikian, kau akan memegang kendali atas aktivitasmu, hari-harimu, dan hidupmu sendiri. Yang kelima, luangkan waktu untuk beristirahat. Sesibuk apapun dirimu, coba luangkan waktu sejenak untuk menyegarkan pikiranmu kembali. Nikmatilah waktu istirahat tersebut, karena kau bukan robot yang dapat bekerja tanpa henti. Coba beristirahat sejenak dari segala kesibukanmu dan lakukan me time agar pikiranmu tidak terlalu jenuh. Kau bisa melakukan kegiatan apapun untuk sejenak melupakan stres yang membebanimu. Dan dengan pikiran yang sudah kembali segar, kau akan lebih mudah menangani stres. Yang keenam, jaga dan rawat dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa menuangkan sesuatu dari gelas yang kosong? Kita mungkin mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat orang tercinta kita. Tetapi jangan melupakan tentang dirimu sendiri. Tidak ada salahnya sesekali menyenangkan dirimu sendiri. Hibur hatimu dengan memberikan hadiah kecil untuk dirimu sendiri. Jika hatimu senang, jiwamu bahagia, maka kau pun bisa menyenangkan orang lain yang kau cintai. Yang ketujuh, belajar untuk mengatakan tidak. Kau mungkin berpikir bahwa menolak permintaan dari orang lain akan menjadikanmu pribadi yang buruk dan jahat, dan mungkin orang lain akan menjauhi dirimu. Namun, bukan berarti kau harus meluluskan segala sesuatu, setiap permintaan yang datang dari orang lain kepada dirimu. Tidak ada kewajiban yang mengharuskanmu untuk menyenangkan setiap orang di sekelilingmu. Jika permintaan tersebut terasa akan mengganggu rencana dan kegiatanmu yang berujung akan menambah stres pada dirimu sendiri, kau berhak untuk menolaknya. Ingat, kau juga harus menyenangkan dirimu sendiri, bukan hanya menyenangkan orang lain. Yang kedelapan, berolahraga secara teratur. Terdengar klise? Kau sudah bosan mendengar nasihat seperti ini? Pada kenyataannya, berolahraga secara teratur memang mampu untuk mengurangi beban stres. Karena tubuh manusia akan memproduksi hormon yang baik ketika kita berolahraga. Dan hormon tersebut mampu untuk meringankan stres. Jadi jaga kesehatan dengan berolahraga. Ingat pepatah kuno klasik, mens sana in corpore sano. Yang kesembilan, cari hobi. Tentu kita akan merasa bahagia jika kita mampu melakukan atau memenuhi hobi kita. Dari hal yang sederhana seperti membaca buku, bermain gitar, menari, menyanyi, bermain catur, memancing, bersepeda, atau apapun itu. Dengan mencoba untuk melakukan hobi, sesuatu yang kita senangi, maka antusiasme dan kebahagiaan akan terpancar dari diri kita. Dengan kebahagiaan tersebut, maka beban stres dalam pikiran kita akan ikut berkurang. Yang terakhir, jangan terburu-buru. Memang ada kalanya kita harus melakukan sesuatu dengan cepat karena tenggat waktu yang mepet
karena tuntutan zaman sekarang yang membutuhkan segala sesuatunya serba cepat. Atau mungkin karena ketidaksabaran dari diri kita sendiri untuk segera dapat menikmati hasil dari usaha yang kita lakukan. Tidak ada salahnya untuk menggunakan waktu seefisien mungkin. Tetapi jangan terburu-buru. Kita harus mengawasi dan mengendalikan tingkat kecepatan aktivitas kita sendiri. Karena akan lebih baik jika kita mempunyai waktu untuk merefleksikan setiap tindakan yang telah kita lakukan. Dengan demikian, kita dapat memeriksa kembali apakah terjadi kesalahan atau kekeliruan dari tindakan yang kita lakukan, dan dengan segera mencari solusi untuk memperbaikinya sebelum kesalahan dan kekeliruan itu menjadi semakin besar karena kita tidak mempunyai waktu untuk menyadarinya, dan justru akan membuatmu semakin stres di kemudian hari. Katakan pada dirimu sendiri untuk berani menanggapi setiap stres yang menghampirimu. Stres itu bagus, jadi ayo stres.